Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa berupa nikmat usia sehingga kita disampaikan pada bulan Ramadan di tahun ini. Dan tentu saja atas nikmat dari Allah selayaknya lah kita melakukan syukur kepada Allah. Berupa apa? Berupa aktivitas ibadah di bulan Ramadan dengan sangat optimal. Namun pada kenyataannya seringkali kita merasa ada rasa lelah, capek, ngantuk, dan seterusnya. Untuk ini ada satu kisah menarik yang ingin saya bagikan dengan sahabat Salimah semuanya. Jadi ada seorang pemuda, dia mengikuti agenda itikaf yang alhamdulillah ya sekarang di masjid-masjid banyak dilakukan itikaf di 10 hari bulan Ramadan. Dan dia juga mengikuti di salah satu masjid. Biasa ya banyak ada kajian, ada sholat tarawih, ada tadarus, termasuk diantaranya dengan qiyamul lail. Qiyamul lail dilaksanakan berjus-jus ya, sehingga dia berdiri qiyamnya cukup lama ya, berjam-jam dia bisa melakukan qiyam. Satu hal yang menarik perhatiannya adalah dia melihat ada seorang bapak yang sudah cukup sepuh, namun kok kelihatannya sangat santai dan menikmati acara demi acara dari itikaf ini tadi. Apa sih rahasianya, sedangkan dia yang masih muda saja merasa cukup lelah. Keesokan harinya pemuda ini mendekati sang bapak. Setelah berkenalan, kemudian ngobrol ke sana kemari, akhirnya dia bertanya pada bapak, "Pak, kelihatannya kok ketika melaksanakan ibadah bapak tidak terasa capek sama sekali. Apa sih rahasianya? Sedangkan saya sendiri merasa lelah tuh, Pak." Ya. Akhirnya si bapak ini tersenyum dan mengatakan pada pemuda ini, "Wahai anak muda, sesungguhnya kita kesini dalam rangka ingin beribadah pada Allah. Tentu kita mengejar pahala yang demikian besar. Kita mengejar keberkahan dari Allah yang luar biasa di 10 hari terakhir ini. Namun kalau hanya karena itu saja, tentu sangat manusiawi kalau kita merasa lelah, capek, ngantuk, dan seterusnya. Tapi ada satu hal yang membuat saya begitu bersemangat dalam menjalankan ibadah ini, terutama di 10 hari terakhir. Apakah itu? Semua itu karena cinta saya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana layaknya orang yang saling mencinta itu kan tidak mau berlama-lama untuk berpisah, senang bertemu gitu ya. Demikian juga dengan si bapak. Si bapak merasakan ketika berada di masjid, berkhalwat dengan Allah, ya berdua-duaan dengan Allah, bermohon kepadanya, bahkan ketika qiyamul lail, yang dia rasakan itu adalah bagaimana Allah telah mengirimkan surat cintanya berupa Al-Quran kepada dirinya. Apalagi dibacakan oleh imam yang suaranya bagus gitu, Masya Allah. Jadi tidak terasa, hal yang berjam-jam berdiri itu tidak terasa bagi bapak ini. Kenapa? Yang dia rasakan adalah kenikmatan untuk berjumpa dengan yang dicintainya, Masya Allah. Pemuda ini pun mengangguk-angguk dan berterima kasih pada si bapak, Masya Allah. Jadi sahabat Salimah semuanya, ternyata satu yang menjadi kunci bagi bapak ini bisa melaksanakan ibadah dengan luar biasa. Apa itu? Semuanya karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang benar ya, yang namanya cinta adalah salah satu rasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Dengan cinta, hambatan yang begitu besar tidak terasa, bisa didobrak dengan mudah. Jalan yang panjang jadi terasa pendek, hal yang berat jadi terasa ringan. Kita lihat saja, kita rata-rata ibu rumah tangga gitu yang memiliki anak itu kan hamil 9 bulan, melahirkan dengan sakit, menyusui di tengah malam, itu bagi kita tidak terasa terlalu berat. Kenapa? Karena rasa cinta kita kepada anak kita. Atau misalnya kita lihat bagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib gitu ya, ketika dia didapuk untuk menggantikan Rasulullah di tempat tidurnya, berarti itu adalah nyawanya yang jadi yang bisa dibunuh oleh orang lain ya, ketika disangka itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi dia lakukan itu dalam rangka apa? Karena cintanya kepada Rasul, Masya Allah. Jadi cintanya memberikan kekuatan yang luar biasa. Yang tadinya capek jadi tidak ya. Masalahnya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan cinta pada Allah. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Jadi tentu saja hal pertama dan utama yang harus kita lakukan agar rasa cinta kita kepada Allah muncul adalah dengan cara mengenalnya. Mengenal asma wa sifatnya, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Kita harus tahu
Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Adil. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita, berupa badan yang sempurna dan normal, mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Kalau kita lihat nikmat dari Allah luar biasa banyak, dibandingkan dengan aktivitas ibadah kita tidak berapa sama sekali. Nah, kalau kita lihat, kalau kita rasa, kalau kita hayati, Masya Allah gitu ya, akan timbul rasa cinta kita pada Allah sedikit demi sedikit. Maka pada akhirnya akan tidak terasa berat ibadah yang akan kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Salimah semua, selamat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat beribadah dengan rasa penuh bahagia dan cinta. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.